Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Abdigas Motor. Lama banget saya nggak upload karena saya banyak pusing ya, lagi banyak pusing aja. Oke. Kali ini saya ingin membahas tentang X-Max. Memang sih X-Max itu jarang banget saya kerjakan ya. Karena dulu juga memang retrofit itu, jadi kalau standar saya harus ada motornya. Kalau nggak salah pada video ini yang berjudul Abdigas Motor Clone ini saya membahas tentang saya bikin bracket itu bisa 2 hari dan proses bongkar pasang headlamp itu bisa 10-20 kali ya. Itu dalam pembuatan bracketnya. Karena pada headlamp sempit dengan ruang gerak yang sedikit itu jarak pandang pas itu harus pas, tapi dia bisa naik sedikit dan turun sedikit. Tetapi memang karena proji itu sifatnya sudut derajat, jadi geraknya satu senti pun itu udah jauh banget. Jadi benar-benar harus ngambil jarak pandang pas. Nah di sini saya akan ceritakan dulu kenapa kesulitannya seperti apa. Hal yang pertama adalah rancang bangun ya. Rancang bangun itu menurut saya, jadi motornya itu seperti apa, kemudian bagian belakangnya apa aja, kemudian mau diisi projinya apa, shocknya, rodanya itu semua harus dilihat dulu, harus diukur. Ya ngukur sih enggak ya, tapi dilihat aja. Biasanya saya pakai motor aja ya, jadi ada motornya. Kayak dulu saya beli PCX, kredit PCX 150 dan 160 itu hanya untuk ngemal. Itu PCX 4 tahun itu baru 16 ribuan ya, nggak saya rubah kilometernya, dan itu murni 16 ribuan. Karena memang saya nggak pernah pakai ya, kalau sering lihat di bengkel sini itu cuman trondol terus di depan karena memang dipakai buat ngemal. Oke, nah rancang bangun itu kalau di dunia teknik sipil seperti ini. Mungkin Anda pernah ngelihat menara Saidah. Nah, menara Saidah itu miring ya, karena itu kesalahan konstruksi ya. Kesalahan rancang bangun bukan konstruksi, karena yang pertama sebelum dibangun itulah rancang bangun dulu. Menara Saidah ini kalau nggak salah dia kesalahannya adalah dia tidak memikirkan lokasi yang dekat banget dengan rel kereta, dimana beban kereta itu setiap hari lewat warawiri itu lumayan tinggi, dan akhirnya dia miring ke arah rel. Oke, bisa dicari itu tentang menara Saidah, dan itu salah satu rancang bangun. Untuk rancang bangun sendiri ini makan waktu cukup lama ya, karena harus memikirkan belakangnya, panjang proji, depannya, apalagi Mika X-Max ini agak miring ya, jadi agak miring begini, bagian atasnya bisa mentok gitu. Kalau misalnya dia terlalu mundur, cahaya akan hilang. Nah untuk biled sendiri beda dengan proyektor HID ya, pernah saya bahas juga kalau nggak salah. Biled itu hanya output cahayanya itu kalau bagian lensanya hanya setengah ke bawah dan kanan kirinya itu nggak ada. Jadi kalau misalnya lensa itu pun saya sisain segini, itu masih aman untuk tanpa ketutup. Nah sampai ini saya potong ya. Ini saya potong bukan karena kamuflase kayak kemarin-kemarin, tetapi karena memang bagian atas mentok. Nah rancang bangun yang pertama saya salah karena saya lupa bahas konsepnya gimana. Nah ini saya buatin bracketnya. Ini saya buatin bracketnya, ini aslinya, dan ini PNP banget. Nah dulu dudukan pivot itu standarnya ada di sebelah sini, tapi karena akhirnya pengen projinya ke sini, akhirnya dipindah dan mentok di sini. Nah akhirnya dudukan pivot pun saya pindah, dan ini ruangnya cukup sempit banget ruangnya. Di sini akhirnya saya pindah ke sini ya. Tadinya aslinya di sini kotakan ini bekasnya, ini saya pindah ke bagian sini. Ini pun sebenarnya saya butuh banget motornya karena harus harus ngukur kalau dia terlalu mundur nanti itu akan mengakibatkan ini cahayanya bolong, jadi bagian bawahnya itu agak gelap. Oke, sekarang akan saya tunjukkan ini. Oke, ini permintaannya. Akhirnya saya rubah sesuai permintaannya, tetapi pada gambar yang dikasih ke saya ini saya nggak tahu itu proji jenis apa, karena ngelihat kotaknya seperti itu ya, atau itu lampu tembak semacam CWL atau apa. Nah akhirnya saya buatin. Nah ini kira-kira seperti ini ya gambarannya. Jadi saya buatin seperti ini, dan ini pun angelnya kan dari sekitar paling nggak 45 derajat dari depan ya, sebelah kanan. Jadi kalau melihat dari depan ada depan gitu ya nggak tahu saya, dan itu detailnya kurang jelas. Ini bagian sininya, terus ini ada lampu tembak atau apa ini. Oke, lepas dari itu akhirnya saya buatin, dan persis ya, dia mirip sih, persis enggak sini seperti ini. Oke, nah hasil
jadi seperti ini. Nah, di sini sangat sulit karena ruang segini tuh setengah lensa aja lebih kecil lagi. Dan di sini kemarin saya sempat mengulang-ulang karena ini kalau nggak saya tutup nggak bisa ya, karena ini warnanya RGB, jadi harus ditutup. Kalau nggak nanti pas cahaya lampu torch nyala dia akan menjadi putih semua. Dan ini RGB, jadi bener-bener belakangnya itu harus ketutup rapat. Dan saya nggak gunain aluminium foil karena untuk jangka panjangnya biar ngerubahnya kalau misalnya ada kerusakan pada LED itu lebih mudah untuk penggantiannya. Karena selalu saya pikirkan yaitu nanti kalau rusak seperti apa dan gimana, jangan sampai maintenance-nya itu rusak, ganti LED aja bikin ribet yang menggantikan selanjutnya. Nah, bagian sini kemarin juga sempat saya buat agak tebel tapi nutupin cahaya, dan ini saya buat jauh lebih tipis sama kayak ini. Ini saya berulang-ulang, bikinnya nggak cuma sekali. Kemudian ini juga saya pakai lem besi. Kemudian tadi bagian sini saya tambahin dempul dikit buat ngalusin. Untuk lem besinya pun nggak tahu habis berapa banyak. Yang pasti saya lem besi saya bobok, saya ulang seperti itu terus sampai pas. Intinya adalah untuk maintenance nanti kalau misalnya ganti LED-nya atau kenapa, karena smart LED ini juga cukup sensitif ya. Jadi kalau misalnya dia ketekuk dikit aja dia mati. Oke, lanjut ke bagian troji. Di sini proyektornya menggunakan 3 biji ASWST. Nah, ini masih ada PR lagi, ini nanti harus saya potong. Ini jadi frame-nya udah saya benar-benar tipisin tapi ternyata masih mentok. Nanti akan saya potong dulu. Nah, untuk pivotnya nggak ngerepotin ya. Jadi pivotnya tinggal cetekin aja. Tinggal cetekin seperti aslinya. Nah, sampai sini ini nanti masih ada PR yang masih saya takutin. Nih, jadi udah pas, bisa dilihat. Nah, itu output semuanya utuh, tapi bagian sini agak ketutup. Dan itu aman karena kalau sebelah sininya nanti udah nyala. Kalau nggak nyala dia agak gelap dikit. Tapi kalau sini udah nyala harusnya aman karena proji itu kebentur di tengah. Jadi setengahnya itu nggak ketutup ya. Kalau masih di ujung itu ketutup sini karena Z-nya nanti ketemunya sama cut off Z-nya itu. Nah, hasilnya seperti ini ya. Untuk bagian sini juga aman karena ini masih setengah ke bawah. Ini juga aman tapi bagian sini agak ketutup dikit. Dan ini pun kalau nanti misalnya saya udah kepasang di motornya ternyata kurang tinggi, ini ya kemungkinan besar saya bobok ulang semuanya. Kalau misalnya ini kurang mundur, tapi ini perkiraan saya. Kemarin saya berapa kali ke sana ya, motornya agak jauh dari sini, motornya berada di Tajur Halang. Itu saya cuman kesana cuman nempelin doang, ngukur belakang, ngukur ketinggian, perkiraan pas karena mesinnya nggak ada ya. Jadi saya nggunain pakai yang lama, terus saya tes. Nah, ini akhirnya bagian sini lensa mau saya potong ya, kalau nggak mentok nih, bulutnya sini tuh mentok, nggak bisa naik. Di si bagian sini juga bolnya udah terlihat sangat mepet banget. Menurut saya sih cukup ekstrim ya ini. Oke. Nah, ambilin punya apa? Ini cukup ekstrim dan ini yang belum saya bahas lagi ya. Ini tadi saya buat supaya bisa dicopot. Jadi kalau misalnya ganti LED itu tinggal begini. Ini agak sulit juga karena harus mikirin tempatnya LED-nya, sedangkan LED-nya itu cukup kecil ya. Nah, ini juga. Jadi kalau misalnya mau ganti nanti next ganti spare part-nya itu kayak gini aja. Jadi kalau masangnya tinggal ceklek, itu ambil LED-nya, terus masangnya tinggal begini. Yang sini juga masangnya tinggal begini. Nah, ini bikin dudukannya ini semuanya pakai lem besi ya, pakai Dexton. Karena saya kalau pakai dempul takut nanti kalau misalnya pakai dempul itu pas proji nyala terus-terusan panas, ini pada retak semua. Nah, insya Allah ini kedepannya saya akan nggak nerima lagi kerjaan-kerjaan yang ekstrim. Jadi saya akan nyari yang lebih cepat aja, karena biarpun jasanya lumayan tapi makan waktunya dan pusingnya itu loh. Saya kalau pusing itu bingung mau nanya sama siapa. Nah, tapi ini juga ada ekstrim juga nih. Ini agak ekstrim tapi masih masih berapa persen ya. Pertama, ekstrim yang ini adalah ini udah lama ditinggalin nih. Ini headlamp fiction pakai electric leveling, kemudian minta QC-nya itu nanti direndam air tetapi pakai exhaust. Nah, itu cukup ekstrim. Headlamp kecil pakai leveling,
Terus QC-nya minta direndam tapi pakai exhaust. Itu agak rumit. Saya bilang saya suka dengan tantangan dan insya Allah akan saya kerjakan. Tetapi kalau ada kesulitan dan waktunya mulur saat saya ke mentok terus saya tinggal dulu, nggak apa-apa. Yang penting sesuai kemauannya. Oke, lanjut ke bagian sini. Untuk levelingnya sendiri ini bisa dicopot. Ini nanti PR-nya banyak ya kalau misalnya nyampe sana kurang tinggi atau kurang rendah. Karena naikin Proji itu nggak cuman ini terus dinaikin begini. Ini ruang geraknya cukup sempit. Paling pergerakannya nanti sekitar segini nih. Tadi saya hitungin. Nah sekitar segini aja nih. Ya sekitar maju mundurnya sekitar setengah senti lah. Tapi itu kalau di jalanan udah pas banget. Udah jauh. Oke, untuk electric levelingnya bisa dicopot. Ini menggunakan mobil. Punya mobil nih banyak pilihannya. Dan ini semuanya plastik. Tapi ini kayak kalau yang jago main puzzle ini cocok ya main-main kayak gini, karena ini plastik diambil dari batok-batok headlamp kayak gitu. Tuh. Nah itu diambilin mana yang sekiranya dibutuhkan gitu. Jadi nggak semuanya bagian itu bisa dibutuhin, tapi kadang lakukan kayak gini. Oh ini saya butuhin bagian sini. Oh ini sebelah sini. Oh ini lekukannya butuh begini kayak ini. Ini lekukan aslinya, bukan lekukan bikinan. Saya ngambil dari headlamp yang ada. Oke, di sini juga saya sediakan kalau nanti misalnya kurang tinggi atau kurang rendah, ini bisa diputar di setel. Karena pivot ini bisa sengaja saya buat bisa maju dan bisa mundur. Jadi kalau kurang mundur, kurang maju itu masih bisa. Tapi kalau memang udah nggak bisa digunakan, mau nggak mau copot Proji dan di setel ulang, dibikin lagi. Mudah-mudahan juga belakangnya cukup ya. Ini udah saya kasih space banyak. Tapi waktu saya kemarin kesana ini harusnya lurus dengan ini itu aman. Oke, inilah beberapa kesulitan ya kalau mengerjakan Proji yang yang agak rumit. Dan ini udah lama ya, ini kalau nggak salah di YouTube itu udah sekitar 1 tahun, belum 1 tahun sih. Saya lihat dulu. Bulan 1 itu pas masuk, tapi belum maksudnya pas masuknya bulan 1, tapi sebulan setengah ke depannya baru masuk ke inian antrian oli. Oh kok ini baru 50? Iya. Hah? Emang bukan bulan 1? Bulan 1 kok. Hah? Iya Mak? Bulan 1. Oh iya, ini bulan 6 ya? Oh iya. Ini 5 bulan yang lalu. Oke. Di sini cukup ekstrim menurut saya. Iya, Kang. Apa itu, Kang? Ya? Oh, gampang. Pakai jurus Junjitsu. Bentar. Oke. Oke, saya rasa udah cukup. Sampai sini aja dulu ya. Nanti akan saya bahas lagi kalau misalnya ada kendala. Saya rasa udah cukup. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.